A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir di channel Sampul Hitam. Dan untuk kali ini, Mang Sukir akan melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Penumpang Misterius di Kursi Sebelah. Cerita ini ditulis oleh Hanasan. Dan bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, teman-teman bisa langsung kunjungi link yang saya sudah siapkan, ada di deskripsi. Dan tak usah berlama-lama, bagaimanakah untuk cerita kali ini? Ini dia kisahnya. Selamat mendengarkan. Mereka menikah kurang lebih setahun yang lalu. Kata-kata penjual pisang siang tadi masih terngiang di telinga. Setahun yang lalu, itu artinya tidak lama setelah Rinaldi menghilang tanpa kabar. Aku bahkan masih ingat apa yang diucapkan Nayara waktu itu ketika dia datang ke rumah untuk memberitahukan pada Bang Iqbal kalau suaminya tidak akan pulang. Rinaldi tidak akan pulang, ujarnya waktu itu ketika Bang Iqbal menanyakan keberadaan suaminya karena sudah beberapa hari tidak masuk kerja. Dari mana Nayara tahu kalau suaminya tidak akan pulang, sementara dia tidak tahu keberadaannya? Lalu ucapan Bang Iqbal waktu itu yang mengatakan kalau Nayara selingkuh dan Rinaldi mengetahuinya. Apakah selingkuhan Nayara adalah Mbah Sumantri? Karena perselingkuhan mereka diketahui, hingga akhirnya Rinaldi harus disingkirkan. Mataku terbelalak lebar ketika aku mencoba menyusun teka-teki itu. Walau aku sendiri belum tahu kebenarannya, namun entah kenapa ada sebuah keyakinan kalau hilangnya Rinaldi bukan sebuah kebetulan. Dan lagi, Nayara tidak bekerja selama suaminya hilang. Dari mana dia memperoleh uang untuk membiayai hidupnya? Kurai ponsel yang ada di atas nakas, mencari nama Bang Iqbal. Ada sesuatu yang harus kutanyakan padanya. Namun aku mengurungkan niat saat jam di layar ponsel menunjukkan pukul 11.15 malam. Pasti saat ini suamiku sudah tidur. Biarlah besok saja kuhubungi. Kuletakkan kembali ponsel ke atas nakas. Lalu aku mencoba untuk tidur. Baru saja mataku terlelap, terdengar suara pintu digedor-gedor dari luar, hingga membuat jantungku berdegup kencang karena kaget. Siapa malam-malam begini bertamu? Mana gedor-gedor pintu lagi? Rutuku sambil keluar dari kamar. Tanganku memegang kenop dan hendak memutar anak kunci, ketika tiba-tiba teringat pesan Arsya untuk tidak mudah percaya. Kuurungkan niat untuk membuka pintu. Lalu tangan kiriku menyibak sedikit gorden untuk melihat siapa yang berada di luar pintu. Mbak, bundanya Lala. Kembali suara pintu digedor keras, disertai sebuah panggilan. Suara anak kecil memanggil namaku dan Lala. Suara yang tidak asing bagiku. Bundanya Lala, buka pintu, panggilnya lagi. Suaranya memelas, disertai isak tangis. Dita, itu suara Dita, gumamku sambil memutar anak kunci. Mbak, ibu Mbak. Isak bocah berusia 70 tahun itu sambil memelukku ketika pintu kubuka. Dita, kenapa nak? Ibu kamu kenapa? Tanyaku. Aku berjongkok di depannya, mengusap air mata di kedua pipinya. Ibu hilang. Dita takut, lirihnya.
dengan suara serak karena menangis. Hilang, ulangku. Iya, hilang. Sudah ku cari kemana-mana, tapi tidak ketemu. Dita menjawab dengan suara yang lebih tenang. Baiklah, Dita tunggu sebentar ya. Tante mau ambil senter. Aku membawa Dita masuk dan menyuruhnya duduk sembari menungguku mengambil senter. Setelah itu, aku keluar kamar. Saat hendak menutup pintu kamar, Lala terbangun. Mungkin dia mendengar suara gaduh di luar tadi. Bunda mau kemana? Lala bertanya sambil mengucak matanya. Bunda akan menemani Dita mencari ibunya. Lala tunggu di rumah saja ya, pintaku. Gak mau. Lala ikut. Takut pun di rumah sendiri, ujarnya. Lalu bergegas turun dari tempat tidur. Mungkin lebih baik aku mengajaknya sekalian. Itu lebih baik daripada harus meninggalkannya sendiri di rumah. Baiklah, Lala boleh ikut, ujarku. Bertiga, kami berjalan cepat menuju rumah Nayara yang hanya berjarak beberapa rumah saja. Lampu teras rumah tidak menyala, hingga membuat rumah ini begitu gelap. Dengan bantuan senter yang hanya kubawa, aku masuk ke dalam rumah, yang ternyata tidak dikunci dengan pintu dibiarkan terbuka. Angin malah menerobos masuk ke dalam rumah, membuatku merapatkan jaket yang kupakai. Lala dan Dita memegang bajuku di sebelah kiri dan kanan. Ku cari saklar untuk menyalakan lampu. Benar saja, ternyata lampu teras memang putus. Sementara lampu ruang tengah berkedip-kedip dengan cahaya yang hanya berasal dari ruang tengah. Aku mencoba mencari Nayara ke seluruh ruangan. Beberapa kali kakiku menginjak mainan dan bekas makanan yang berserakan di lantai. Ini adalah bekas mainan dan makanan ulang tahun Dita siang tadi, yang belum dibereskan dan dibiarkan berserakan. Mbak Naya, panggilku beberapa kali, namun tidak ada sautan. Bahkan semua ruangan sudah kuperiksa, tetap tidak ada tanda-tanda keberadaan Nayara. Apakah dia minggat dan meninggalkan Dita begitu saja? Pikiran buruk melintas di kepala. Dita, sejak kapan ibu kamu hilang? Tanyaku. Tadi waktu mau tidur masih ada, tapi pas aku bangun, sudah hilang, jawabnya. Lalu dia kembali terisak. Ku keluarkan ponsel, mencoba menghubungi nomornya, namun hanya dijawab oleh mesin operator yang mengatakan bahwa nomor tersebut di luar jangkauan. Kemana dia malam-malam begini? Dengkusku. Tante, ada bapak di sana. Dita menarik ujung sweaterku, lalu menunjuk ke arah pintu dapur yang sedikit terbuka. Bapak siapa? Tanyaku pada bocah 7 tahun ini yang masih menunjuk keluar. Ke arah dapur. Bapaknya Dita ada di sana. Dita kembali berkata. Kali ini dia berjalan menuju pintu dapur yang sedikit terbuka. Aku mengikuti dari belakang. Senter kuarahkan keluar, hingga membuat pekarangan belakang menjadi terang. Dita berjalan menuju rumpun salak yang tumbuh berjejer. Lalu dia berhenti di sana. Tante, ada bapak, lirihnya. Aku tidak mengerti dengan apa yang dikatakan Dita.
Bocah kecil ini mulutnya terus-menerus menyebut ada bapak di sini. Namun tidak ada siapa-siapa di pekarangan belakang rumah ini. Selain kami bertiga, angin bertiup kencang, membuat udara semakin dingin. Kita masuk yuk, di luar dingin. Aku mengajak Dita masuk, namun dia bergeming. Bahkan sekarang dia malah jongkok di sana. Tolong bapak tante, bapak kedinginan. Dadaku berdesir, seolah ada sesuatu yang menuntunku untuk mendekat ke arah Dita. Bapak Dita di mana sekarang? Tanyaku gugup sambil memperhatikan sekeliling yang gelap gulita. Hanya sedikit sorot cahaya di lampu rumah tetangga. Itu pun tidak bisa menembus rimbun daun salak yang ditanam mengelilingi pekarangan belakang rumah ini. Tanpa kuduga, bocah kecil ini justru mulai menggaruk tanah di bawahnya, seolah ingin menggali dan mencari sesuatu di sana. Bun, Dita menggali dengan tangannya, ujar Lala yang sedari tadi hanya memperhatikan saja. Kamu mencari apa, nak? Tanyaku. Bapak, jawabnya, masih sambil menggaruk tanah. Kuedarkan pandangan, mencari sesuatu untuk menggali. Sebuah cangkul tergeletak di pojokan. Segera aku mengayunkan cangkul ke tanah, di mana Dita menggaruknya tadi. Tanahnya lumayan gembur, namun tetap saja membuatku bercucuran keringat. Padahal belum setengah meter tanahku gali, namun tiba-tiba ujung cangkul menyentuh sesuatu yang keras, hingga menimbulkan bunyi cukup nyaring. Aku berhenti, lalu mencoba mengambil benda tersebut dengan cahaya lampu senter. Aku melihat benda pipi di sana, kemudian mengambilnya. Sebuah ponsel. Ponsel dengan merek ternama yang masih terlihat bagus, walau kotor oleh tanah. Kemudian aku mencari sesuatu dengan mengorek tanah yang kugali. Benar saja, tanganku menyentuh sesuatu yang keras, mungkin kayu. Kutarik benda tersebut. Alangkah terkejutnya aku ketika melihat apa yang kupegang. Tulang, teriakku sambil melempar ke dalam lubang kembali. Aku naik ke atas dengan tubuh gemetar. Ini tidak benar. Ada yang tidak beres di sini. Anak-anak, kita harus pergi dari sini untuk mencari bantuan, ucapku sambil menggendong Dita. Kita mau kemana, Bunda? Tanya Lala yang berjalan di sebelahku. Ke pos kamling, jawabku, karena itulah satu-satunya tempat yang terlintas di kepalaku saat ini. Singkat cerita, aku mempercepat langkah menuju pos kamling dengan menggendong Dita, sementara Lala berjalan sambil memegang ujung sweater yang kupakai. Entah kenapa, malam ini terasa begitu mencekam. Jika biasanya masih terdengar sendu gurau dari pos kamling yang terletak tidak jauh dari rumah, kini justru sangat sepi, seolah tidak ada orang yang berjaga malam ini. Dari kejauhan, lampu di pos kamling tampak berkedip-kedip, seperti rusak dan mau padam. Dengan napas ngos-ngosan, aku sampai juga. Benar sekali dugaanku, tidak tampak seorang pun di pos kamling. Kuedarkan pandangan ke sekeliling, sepi dan mencekam. Terlebih pos kamling ini terletak di pertigaan jalan, tidak ada rumah di dekatnya. Tidak ada orang, Bun, ucap Lala sambil menyorotkan senter ke dalam pos. Iya, tidak ada yang jaga mungkin, jawabku. Terus kita mau kemana? Semua orang sudah tidur, Lala menggerutu.
"Bapak, kasihan Bapak," Dita berkata lirih. Lalu dia terisak. "Bapak kenapa, Dita?" tanyaku. Kuturunkan Dita dari gendongan. Rasanya tanganku seperti patah. Menggendong sambil berjalan cepat. Kuatur napas dan mencoba berpikir kemana aku harus mencari pertolongan. "Bapak kedinginan," Dita menjawab. Namun kini wajahnya dingin tanpa ekspresi. Aku mundur beberapa langkah, memegang tangan Lala. Kuamati wajah Dita yang begitu putih dan pucat. Hantu," ucapku, begitu menyadari apa yang berdiri di depanku. Namun suaraku seolah berhenti di tenggorokan. Dengan sisa tenaga, aku menarik tangan Lala untuk pergi dari pos kamling. Aku berlari sekuat tenaga, tanpa menoleh lagi ke belakang. Mbak, ada apa? Kok lari-lari tengah malam?" tanya seseorang saat berpapasan denganku. Aku berhenti, memperhatikan laki-laki yang berkalung kain sarung di depanku. Rupanya Pak RT yang sedang berkeliling kampung. Ada seorang tetangga yang bersamanya. Mereka berdua menatapku dengan penuh tanya. Ada hantu," jawabku terbata. "Pak RT, tolong saya. Ada sesuatu di rumah Mbak Nayara. Dia..." "Tenang Mbak, coba ceritakan pelan-pelan," ucap Pak RT mencoba menenangkanku. Akhirnya aku menceritakan dengan singkat bagaimana aku sampai berada di sini. Juga Dita yang berubah jadi sosok menyeramkan saat di pos kamling. "Jadi, sampean meninggalkan Dita di pos kamling?" tanya Pak RT saat aku selesai bercerita. "Tapi, yang Mbak bawa tadi, beneran Dita apa bukan?" Lek itu yang sedari tadi diam, menimpali. "Entahlah Pak," jawabku ragu. "Ya sudah, kita kembali ke pos kamling saja dulu. Setelah itu ke rumah Mbak Nayara," Pak RT berkata, membuat keputusan. Kami bergegas kembali ke pos kamling untuk mencari Dita. Dari kejauhan, kulihat seorang anak kecil yang tampak kebingungan berdiri di depan pos sambil sesekali tangannya mengusap air mata. Rupanya anak itu menangis. "Dita," panggilku, saat jarak kami hanya tinggal beberapa langkah. "Tante, aku takut," rengeknya. "Kamu tidak apa-apa, Nduk?" tanya Pak RT yang dijawab dengan menggelengkan kepala oleh Dita. "Bagaimana sekarang, Pak?" tanyaku setelah memastikan kalau Dita baik-baik saja. "Kita ke rumah Pak Rinaldi untuk memastikannya dulu," ujar Pak RT. Singkat cerita, kami tiba di rumah Mbak Nayara kembali. Suasana masih sama seperti saat ku datangi beberapa waktu yang lalu. Gelap karena lampu teras yang putus, juga lampu ruang tamu yang berkedip-kedip. Bergegas, kami melangkah ke belakang rumah, melalui dapur. Beberapa kali kakiku menginjak benda yang berserakan di lantai. Saat aku datang tadi, tidak begitu memperhatikannya, hingga mataku tertuju pada benda yang tergeletak di atas lantai. Dengan sorot lampu senter yang kubawa, ku coba mengamatinya.
Ponsel. Bukankah ini ponselnya Mbak Nayara? Kenapa ada di sini? Gumamku. Kembali aku mengedarkan pandangan ke sekeliling. Banyak sekali barang yang jatuh di lantai. Seperti sengaja dilempar. Pecahan gelas berserakan. Apakah telah terjadi keributan? Atau Mbak Nayara berantem dengan seseorang? Mbak, kita harus lapor polisi. Tulang yang sampean bilang tadi ternyata tulang manusia. Aku berdiri. Tubuhku menegang saat mendengar Pak RT mengatakan bahwa tulang yang aku temukan tadi adalah tulang manusia. Tulang manusia? Tanyaku gugup. Benar Mbak. Saya sudah menyuruh Kio untuk memanggil beberapa warga dan melaporkan ke kantor polisi. Jelas Pak RT. Aku mencari sandaran untuk menopang tubuhku yang mulai limbung. Jika benar yang kutemukan tadi adalah kerangka manusia, itu kerangka milik siapa? Pertanyaan itu muncul memenuhi kepala. Kutatap wajah polos Dita, lalu bertanya padanya. Tadi ada yang datang ke rumah ini enggak? Lama bocah itu menatapku. Sorot matanya menyiratkan sesuatu, sebuah keraguan. Jangan takut. Katakan pada tante, siapa yang datang ke sini tadi? Lanjutku. Dia masih terdiam. Lalu dia mendekat ke arahku sambil membisikkan sesuatu ke telinga. Dia? Tanyaku dengan mata terbelalak. Kamu yakin? Tanyaku lagi. Dita mengangguk. Berarti Mbak Nayara tidak menghilang, tapi dia dibawa oleh orang itu. Dita, tadi kan bilang kalau Bapak kedinginan. Memang Bapak Dita di mana? Ku coba kembali bertanya pada Dita tentang apa yang dikatakannya tadi. Di belakang, lirihnya. Di belakang tidak ada bapaknya Dita kok, jawabku. Di dalam tanah. Aku menutup mulut dengan telapak tangan saat mendengar jawaban bocah 7 tahun ini. Kualihkan pandangan ke arah pintu dapur. Lalu aku berjalan pelan menuju tempat yang baru saja kugali. Dita dan Lala mengikuti dari belakang. Pekarangan belakang ini cukup terang. Lampu senter yang dibawa Pak RT dibiarkan menyala di sebelah bekas galian, membuatku bisa melihat lebih jelas apa yang ada di dalam sana. Kerangka manusia yang masih mengenakan baju lengkap. Bapak, ucap Dita lirih. Pak RT yang mendengar ucapan Dita pun terbelalak. Tidak percaya dengan apa yang baru saja dia dengar. Rinaldi, ternyata kamu selama ini berada di sini, lirihku. Tak lama kemudian, rumah Mbak Nayara sudah dipenuhi tetangga. Mereka saling berbisik, membicarakan tentang keberadaan kerangka manusia yang terkubur di pekarangan belakang, juga menghilangnya Mbak Nayara. Polisi memasang garis pembatas di tempat kejadian. Banyak tetangga yang penasaran dan mencecarku dengan berbagai pertanyaan. Namun tidak satupun pertanyaan itu bisa kucerna. Seorang polisi mendekatiku untuk meminta keterangan. Melihatku yang kebingungan, beliau memintaku untuk datang ke kantor polisi keesokan harinya. Kulihat Dita, bocah berusia 7 tahun itu, menatap nanar ke arah petugas yang mengumpulkan dan mengangkat kerangka. Sesekali bibirnya berbisik, memanggil sang bapak.
Kuputuskan untuk pulang ke rumah. Setelah memastikan Dita aman di rumah Pak RT, aku berusaha memejamkan mata, mencoba tidur. Sementara Lala langsung terlelap sesaat setelah mencium bantal. Kepala kembali berdenyut saat mencoba menyusun teka-teki yang terjadi pada Rinaldi. Setahun dia menghilang tanpa kabar, dan malam ini dia ditemukan sudah menjadi kerangka, sementara istrinya menghilang entah kemana. Mbah Sumantri, apakah meninggalnya Rinaldi ada hubungannya dengan dukun itu? Lalu, kemana Nayara pergi? Kukeluarkan sesuatu dari dalam kantong celana. Gelang berwarna biru dengan liontin mutiara yang kuambil dari rumah Nayara tadi. Aku menemukannya tergeletak di bawah kursi. Kuamati gelang itu sekali lagi. Tidak salah, ini adalah gelang yang diberikan Bang Iqbal saat dia bekerja di Semarang waktu itu, dan telah hilang beberapa bulan yang lalu. Tapi bagaimana bisa gelang ini berada di rumah Mbak Nayara? Aku kembali mengingat-ingat kejadian sebelum aku kehilangan gelang ini. Mbak, gelangmu bagus. Di mana belinya? Nayara, tetangga yang tinggal di sebelah rumah, bertanya. Seperti biasanya, dia memang sering datang ke rumah. Oh, ini oleh-oleh dari abang, jawabku. Bagus Mbak, unik. Boleh aku pinjam sebentar? Aku mau beli kayak gini juga, tapi harus pesen dulu. Ini buat contoh. Boleh ya Mbak? Aku kembalikan kalau sudah selesai, pinta Mbak Nayara dengan wajah memelas. Sebenarnya aku keberatan memberikan gelang ini padanya. Kalau cuma ingin mencontoh, kan bisa difoto. Namun melihatnya seperti ini, rasanya tidak mungkin juga aku menolaknya. Baiklah, tapi jangan lama-lama ya, ujarku sambil melepas gelang yang kupakai dan memberikan pada Nayara. Tunggu, aku ingat semuanya. Aku tidak menghilangkan gelang ini, tapi meminjamkannya pada Nayara. Dan aku lupa, karena terlalu lama tidak kunjung dikembalikan. Tapi kenapa dia tidak mengembalikannya padaku? Singkat cerita, kalian gak kenapa-napa kan? Tanya ibu dengan wajah panik. Kedua tangannya sibuk mengusap wajah Lala, lalu beralih menatapku penuh selidik. Jadi, kamu masih gak mau cerita pada kami tentang apa yang terjadi pada kalian? Ibu melanjutkan. Bu, tidak terjadi apa-apa pada kami. Ibu gak perlu khawatir tentang kejadian di rumah Rinaldi. Itu hanya kebetulan saja, karena Dita minta tolongnya ke sini, ujarku meyakinkan ibu. Ibu tetap gak yakin? Dari awal kan sudah ibu kasih tahu, jangan terlalu akrab sama Nayara. Dia itu ibu perhatikan, kayak orang gak bener loh Yan. Gak bener gimana maksud ibu? Selidikku. Sudah tahu suaminya hilang, dia malah enak-enakan. Malah nikah sama dukun yang katanya menyembuhkan sakitnya. Kalau wanita baik-baik, ya gak gitu caranya. Cari dulu keberadaan suaminya. Lah ini, malah suaminya ditemukan sudah jadi kerangka di halaman belakang, cerocos ibu. Tapi tunggu dulu, dari mana ibu tahu kalau Nayara menikah dengan Mbah Sumantri? Ibu tahu dari mana kalau Mbak Naya nikah sama dukun? Selidikku. Ya iyalah,
Lah dukunya aja sering datang ke rumahnya. Pernah didatangi warga. Akhirnya mereka mengaku kalau sudah menikah. Jelas ibu. Kapan bu? Kok aku tidak tahu? Aku mengernyit. Apakah hanya aku saja yang tidak tahu berita ini? Sudah cukup lama. Ketika kamu... Ibu menggantung kalimatnya. Lalu ibu berdiri, seolah ingin menghindari pertanyaan dariku. Bu, tunggu. Aku kenapa bu? Kok aku nggak tahu berita itu? Aku kemana waktu itu? Cecarku. Wanita parubaya yang telah melahirkanku itu berhenti, lalu memutar tubuhnya hingga kami saling berhadapan. Wajah ibu berubah murung. Tapi kenapa ibu menjadi sedih? Adakah sesuatu yang sedang ibu sembunyikan dariku? Cerita pun bersambung. Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.